Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan karunia serta rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk senantiasa berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah taubatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab ibn Malik al-Ansari. Yang mana sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, kisahnya yaitu ketika beliau mangkir daripada peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah pada bulan Rajab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah taubat dari sahabat Ka'ab ibn Malik dan juga dua orang kawannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah At-Taubah, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, tentang tiga orang yang taubatnya Allah Subhanahu wa taala tangguhkan. Perkara mereka Allah Subhanahu wa taala tunda sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala perkenankan taubatnya kepada mereka bertiga. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seperti yang diceritakan oleh putranya yang bernama Abdullah, bahwasanya Abdullah ini adalah qa'ida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiyah, adalah salah seorang anaknya yang senantiasa menggandeng Ka'ab bin Malik di masa tuanya. Ketika itu dia sudah mengalami kebutaan. Jadi satu anaknya ini yang bernama Abdullah ini senantiasa menyertai ayahnya, membawanya ayahnya kemanapun, khususnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kebutaan. Abdullah mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, maksudnya siapa? Ayahnya. Aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithi, menceritakan tentang kisahnya ketika takhallafa an Rasulillah, ketika mangkir daripada peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peperangan Tabuk. Yang mana peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut ghazwah itu berbeda dengan sariyah. Adapun ghazwah adalah pasukan yang diutus atau pasukan yang berangkat untuk berperang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan tersebut, memimpin pasukan tersebut, itu disebut dengan apa? Ghazwah. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan yang mana Rasulullah tidak menyertai pasukan tersebut, maka tidak disebut dengan ghazwah, akan tetapi disebut dengan sariyah. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kisahnya, bagaimana dia bisa mangkir daripada peperangan Rasulullah, yaitu perang Tabuk. Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah tidak mengikuti peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku ikuti kecuali satu, yaitu perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Memang aku tidak mengikuti peperangan Badar.
Jadi berapa peperangan Rasulullah yang tidak diikuti Ka'ab? Ada 2, tapi dia mengatakan tadi kecuali 1, Tabuk, kok bisa? Nah, di sini dijelaskan oleh Ka'ab, walam yu'atab ahadun takhallafa an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencaci, tidak mencela siapapun yang tidak mengikuti peperangan Badar, karena ketika itu kaum muslimin ingin bersegera untuk apa? Memberhentikan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengizinkan orang yang memiliki perbekalan dan yang memiliki tunggangan untuk dapat mengikuti perang Badar. Dan ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, persiapan pasukan kemudian mereka berangkat, sehingga tidak terkumpul pasukan ketika itu kecuali 315 sampai 317 pasukan, termasuk Ka'ab bin Malik tidak mengikuti peperangan Badar. Tapi kemudian Ka'ab mengatakan, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawasaqna 'alal Islam. Aku memang enggak mengikuti peperang Badar, tapi aku mengikuti bai'ah Aqabah. Ketika itu kita datang bersama beberapa orang dari kalangan Madinah, yang mana kita tahu bahwasanya bai'ah Aqabah ini terjadi 2 kali. Yang pertama pada tahun ke-12, yang kedua pada tahun ke-13. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang jamaah haji, ketika mereka mabit di Mina, maka Rasulullah mendatangi kemah mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengatakan, man yu'wini, man yansuruni hatta uballigha risalata Rabbi walahul jannah. Siapa yang mau menolongku, siapa yang mau melindungiku untuk menyampaikan risalah Rabbku, maka balasannya adalah surga. Siapa yang mau melindungiku, siapa yang mau menolongku untuk menyampaikan risalah Allah, yang mana Rasulullah ketika itu diganggu ketika menyampaikan risalah di kota Makkah, maka balasannya surga. Maka kemudian masuk Islamlah 6 orang daripada penduduk Ansar, penduduk Madinah. Kemudian 6 orang ini pulang. Pada musim haji berikutnya, 6 orang ini membawa 12 orang. Nah, ini yang dikenal dengan bai'ah Aqabah yang pertama. Bai'ah Aqabah yang pertama. Isinya apa bai'ah Aqabah yang pertama? Isinya itu seperti bai'atun nisa, yaitu bai'ah yang Rasulullah ambil daripada para wanita. Seperti yang antum lihat di dalam surah Al-Mumtahanah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla tusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Ada 6. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya. Kemudian apa? Tidak mengucapkan perkataan dusta dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang ma'ruf. Ini adalah isi perjanjian bai'ah Aqabah yang berapa? Yang pertama. Atau yang disebut dengan bai'atun nisa. Jadi Rasulullah kalau membaiat para wanita, ini isinya. Kemudian salah seorang di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayo kita baiat yuk. Kata Rasulullah, ya udah baiat aja, ucapkan saja. Inilah usafihun nisa. Karena aku tidak menjabat tangan wanita. Jadi kalau baiat itu kan biasanya jabat tangannya. Kalau wanita Rasulullah tidak mau menjabat tangannya. Cukup apa? Dengan mengatakan qad bay'atuki, aku sudah membaiat kalian, cukup itu sudah. Ya Rasulullah saja takut terfitnah dengan wanita. Ini kiai zaman sekarang, ini murid saya, nggak apa-apa. Masya Allah. Dilus kepalanya kadang nih, subhanallah. Kita takut, khawatir. Kemudian apa, kita terfitnah dengan wanita tersebut misalnya. Maka kiai tadi mengatakan, ya kamu, kalau kamu kan hatimu rusak, hatimu kotor. Kalau kita insya Allah, lah Rasulullah aja nggak berani salaman sama wanita kok. Ini isi baiat yang pertama. 12 orang ini pulang. Subhanallah. 12 orang ini berdakwah sehingga banyak yang masuk Islam bahkan sebelum didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada tahun berikutnya, yaitu tahun berapa? 13. Terjadilah bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua ini dihadiri oleh 73 laki-laki, 2 orang wanita. Salah satu di antara laki-lakinya siapa? Ka'ab ibn Malik. Ya, mereka berkumpul di Bukit Aqabah, ya, di daerah yang bernama Aqabah. Kemudian Rasulullah ketika itu datang bersama pamannya. Siapa pamannya? Al-Abbas.
Kemudian Al-Abbas mengatakan kepada orang-orang Ansor, ya ma'syarul Khazraj. Ansor itu terdiri dari dua suku. Yang pertama adalah suku Aus, yang kedua adalah suku Khazraj. Yang mana mereka sering disebut ma'syarul Khazraj, disebut dengan satu suku saja. Ya ma'syarul Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Muhammad ini di tengah-tengah kita, sebagaimana yang kalian ketahui. Kami lindungi dia, kami jaga dia. Sekarang Muhammad ini tidak mau kecuali ingin ikut kalian. Apakah kalian kemudian akan melindungi Muhammad sebagaimana kaumnya melindungi Muhammad? Ataukah ketika Muhammad datang kepada kalian, lantas kemudian kalian menjadikan dia hina? Tidak sebagaimana ketika dia mulia di tengah-tengah kaumnya. Maka kemudian mereka mengatakan, kami akan melindungi Muhammad. Kami akan melindungi Rasulullah. Kami akan senantiasa menjaga dia. Ayo kita baiat. Para sahabat mau baiat aja itu. Yang Ansor gue pengennya cepat baiat aja. Tapi subhanallah ada salah seorang di antara mereka itu yang kemudian mengatakan, tahan dulu. Kenapa? Ketika kita membaiat Muhammad, ketika kita keluarkan Muhammad malam ini, kita undang dia ke negeri kita, berarti artinya apa? Kita sedang mengumandangkan perang kepada seluruh bangsa Arab. Saya mau tanya kepada kalian, kalian adalah orang yang berani terus melindungi Nabi Muhammad, atau kemudian kalian akan menjadi orang yang pengecut, kemudian kalian tinggalkan Muhammad? Maka kemudian mereka mengatakan, kami akan melindungi Nabi Muhammad SAW, dan termasuk di antara isi perjanjiannya itu apa? Yaitu menjaga Rasulullah SAW sebagaimana mereka menjaga istri-istri mereka dan juga anak-anak mereka ketika Rasulullah tiba di kota Madinah. Itu salah satu di antara isinya. Isi yang lainnya yaitu tidak khawatir dicela ketika mengucapkan perkataan yang berisi mengajak kepada agamanya Allah dan lain sebagainya. Ala kulli hal, Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tidak mengikuti peperangan Badar, tapi aku mengikuti apa? Bai'ah Aqabah. Yang mana Ka'ab bin Malik mengatakan, demi Allah, ma uhibbu annali biha masyhada badrin. Kalau aku ditawarin untuk mengganti kehadiranku di Badar, kan aku nggak hadir ya. Kalau aku disuruh milih mana yang aku harus hadir, Badar atau Bai'ah Aqabah, maka aku tetap akan milih hadir di Bai'ah Aqabah. Subhanallah. Jadi Bai'ah Aqabah ini adalah peristiwa yang sangat besar. Kenapa? Kalau nggak ada Bai'ah Aqabah, nggak ada itu perang Badar, betul nggak? Kalau nggak ada Bai'ah Aqabah, mana ada perang Uhud, mana ada perang Ahzab, mana ada perang Tabuk, nggak ada. Yang mewujudkan peperangan-peperangan yang terjadi setelahnya adalah Bai'ah Aqabah, ketika orang Ansor membaiat Nabi Muhammad SAW, 75 orang kemudian pulang, dan Rasulullah mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair untuk mengikuti mereka, untuk mengajarkan Islam di kota Madinah. Baik ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa kana min khabari, Ka'ab mengatakan, kisahku itu bagaimana? Hina takhallaftu an Rasulillah, ketika aku tidak mengikuti peperangan Rasulullah, anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, kisahku bahwasanya aku tidak mengikuti peperangan Rasulullah karena apa? Iya. Bukan dikarenakan aku itu sedang sakit, bukan dikarenakan aku tidak memiliki perbekalan, bukan. Bahkan aku adalah orang yang kuat ketika aku tidak mengikuti peperangan Rasulullah. Aku adalah orang yang memiliki harta ketika tidak mengikuti peperangan Rasulullah. Sampai dikatakan, kalau perang-perang sebelumnya, aku ketika melaksanakan peperangan tersebut, aku cuma mempersiapkan satu tunggangan. Tapi pada peperangan Tabuk, aku sampai memiliki 2 kendaraan. Bayangin. 2 onta atau 2 kuda. Jadi, nggak ada alasan sebenarnya untuk Ka'ab tidak mengikuti peperangan Rasulullah SAW. Dia kuat, dia nggak sakit, dia juga tidak bukan orang miskin yang tidak memiliki perbekalan, bahkan dikatakan ketika itu dia memiliki berapa tunggangan? 2 tunggangan. Kemudian dikatakan oleh Ka'ab, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwah illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Rasulullah di antara kebiasaannya ketika melakukan peperangan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan tauriyah. Apa itu tauriyah? Yaitu
tidak menyebutkan mau kemana akan pergi, daerah mana yang akan dituju, kapan mau berangkatnya. Kalau misalnya tujuannya ke selatan, maka Rasulullah akan ambil jalur timur terlebih dahulu. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui bahwasanya pasukan musuh memiliki mata-mata. Ini cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Rasul itu kalau mau perang pasti itu melakukan tauriyah. Mau ke selatan, jalannya ke timur dulu. Mau ke barat, jalannya ke selatan dulu. Dan tidak disebutkan tanggalnya, kemana tujuannya, kecuali 2 peperangan. Yang pertama yaitu perang Khaybar, yang kedua adalah perang Tabuk ini. Kalau perang Khaybar, kenapa Rasulullah menyebutkan tempatnya, kapan akan berangkat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kemenangan untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi mau musuh tahu, mau musuh nggak tahu, pasti apa? Menang. Allah sampaikan di dalam surah Al-Hasyr, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Bagaimana orang-orang Yahudi akan menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka. Dihancurin sendiri rumahnya, kemudian ditinggal, dan rumah tersebut akan dihancurkan dengan tangan-tangan kaum mukminin. Maka karena Allah sudah janjikan kemenangan, dikasih tahu kita akan ke Khaybar. Tapi yang lain tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kecuali perang Tabuk ini. Kenapa? Karena perang Tabuk ini adalah perang yang sangat susah. Sampai kalau antum buka di dalam Al-Quran, Allah sebut perang Tabuk adalah Ghazwatul Usrah, perang yang sulit. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Bagaimana Nabi Muhammad, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, taubat mereka diterima Allah, yang mana mereka mengikuti Rasulullah fi sa'atil usrah, pada saat yang sangat sulit. Dikatakan sulitnya kenapa? Sulitnya itu yang pertama, perang ini dilakukan pada musim panas yang sangat panas. Antum sebelum 2 hari ini hujan Jakarta Timur gimana? Mau keluar rumah males gitu ya? Hah? Maunya di rumah aja panas, subhanallah. Sekarang dikasih hujan 2 hari, kadang ada yang ngeluh juga, hujan terus, subhanallah. Baru kasih panas ngeluh, sekarang kasih hujan juga ngeluh. Panas yang sangat panas. Kemudian apa? Jarak yang jauh. Jaraknya itu sekitar 750 km. Subhanallah. Kalau dari Madinah ke Mekah itu jaraknya sekitar 450, Pak. Itu biasa ditempuh dalam waktu 7 hari, 1 minggu. Berarti kan pengpindo, 2 kalinya, betul nggak sih? Berapa kalau 2 kalinya? 2 minggu. Jaraknya jauh. Kemudian apa? Musuhnya banyak. Orang Romawi itu kalau perang terkenal pasukannya ratusan ribu. Terkenal pasukannya di atas ratusan ribu. Jadi jarak yang jauh, cuaca yang panas, musuh yang banyak, dan subhanallah, pada musim panas tersebut adalah musim panen. Nah ini yang paling parah. Panen, orang mau panen diajak perang. Ini panas-panas ini musimnya panen kurma. Kok diajak perang, subhanallah. Ini perang yang sangat sulit. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tujuannya, kapan mau berangkat, persiapan apa saja yang harus disiapkan. Agar apa? Agar orang-orang itu bersiap-siap untuk berjihad. Ya. Maka fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ahu, Rasulullah bersama kaum muslimin bersiap-siap. Adapun Ka'ab, wa tafiqtu a'du likai atajahaza ma'ahu fa arji' wa lam aqdi syai'a. Aku juga siap-siap tapi aku tunda nantilah. Aku bisa siap-siap, aku punya 2 tunggangan kok. Jangan pagi inilah, siang lah. Aku akan siap-siap. Subhanallah, siang juga seperti itu. Nanti sore lah aku siap-siap. Ternyata sore, wah sudah malam, besok aja deh kaum muslimin udah siap-siap. Besok aku berangkat ke pasar, aku mengatakan di dalam diriku, udah besok aja atau nanti sore aku siap-siap. Ternyata hari itu juga aku tidak bersiap-siap. Sampai kemudian apa? Manusia semakin serius untuk bersiap-siap. Sampai kemudian mereka berangkat untuk melaksanakan perang Tabuk. Karena perang ini perang yang sangat sulit. Maka kemudian Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk mengeluarkan sedekah. Antum tentu tahu kisahnya bagaimana Abu Bakar dan juga Umar
Mereka berdua saling berlomba-lomba untuk bersedekah, betul ya? Datang Umar bin Khattab dengan membawa separuh hartanya. Dia mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dalam bersedekah. Diletakkan hartanya di hadapan Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, "Madza tarakta li ahlika ya Umar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Taraktu lahumul mithlah." Aku tinggalkan untuk keluargaku yang seperti aku bawa ke hadapanmu ya Rasulullah. Wah, ditunggu Abu Bakar. Subhanallah, Abu Bakar datang, ditanya sama Rasulullah, "Madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dibawa semua, Pak. Masya Allah. Umar bin Khattab baru datang 200 tunggangannya dari Syam. Itu subhanallah, 200-nya ditambahin 100 lagi. Jadi 300 ekor onta beserta apa? Penutupnya. Paham antum, onta itu kan ada penutupnya, yang nutupin apa? Punuknya itu untuk apa? Pelananya, bukan apa, nutupin tubuhnya onta dengan kain. Itu semua disedekahkan semua untuk Rasulullah. Untuk apa? Untuk memperlengkapi pasukan yang akan diberangkatkan menuju Tabuk. Dan subhanallah, Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa 1000 dirham atau 200 dirham. Diletakkan di hadapan Rasulullah. Uthman taruh lagi 1000. Sampai kemudian diletakkan di pahanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah yuqallibuha biyadai. Rasulullah memutar-mutar hartanya Uthman ini dengan tangannya sambil mengatakan, "Ma dharra Uthman ba'dal yaum." Uthman tidak akan ada yang memudaratkannya setelah hari ini. Tidak akan ada yang memudaratkan Uthman setelah hari ini. Saking apa? Saking senangnya Rasulullah SAW dengan harta yang diberikan oleh Uthman. Kemudian para sahabat yang lainnya, yang bisa kasih banyak, yang nggak bisa kasih banyak, kasih sedikit. Ada yang kasih 1 sok kurma. 1 sok itu 2,5 kilo kurma. Ditaruh di hadapan Rasulullah. Ada yang 5 butir kurma. Ada yang nggak punya duit, nggak punya kurma, kerja ke pasar untuk jadi kuli panggul, dapat upah, ditaruh di hadapan Rasulullah. Subhanallah. Ini beda kalau kita kan subhanallah, lihat orang bawa duit banyak, wah cukup lah, bismillah. Enggak gitu, Pak. Sahabat enggak kayak gitu. Yang banyak-banyak pahala dia. Kalau saya mana? Ditaruh sama dia. Meskipun kecil. Karena sesuatu yang kecil itu bisa menentukan, Pak. Buktinya saya alami sendiri, subhanallah. Ketika awal corona, ini kan ditutup semua masjid ya, betul ya? Majelis taklim ditutup semua. Mau kajian gimana? Online. Udah lupa antum, online. Online-nya pakai apa? Zoom. Google Meet itu ya. Meet itu daging. Google daging gitu ya. Pertemuan Meet ya, bukan Meet ya. Itu pakai handphone kita. Pakai handphone. Kadang pakai handphone saya baterainya udah low drop baterainya. Pakai sebentar mati. Pakai handphone istri. Subhanallah, ada yang ngirimin seperangkat komputer. Semua kamera-kameranya. Dipasangin lagi sama orangnya, subhanallah. Saking baiknya, tahu anak nggak bisa masang komputer, dipasangin sama dia. Udah jadi semua komputernya, CPU-nya, kemudian syashahnya, monitornya semua sudah. Tinggal kameranya. Antum tahu kameranya? Kamera itu kan kayak gini ya, ada bulatan gini, kemudian ada kakinya gini, kemudian ada model skrup gitu. Buat apa skrup ini? Buat nahan lampu dan sekaligus masang kamera. Ini yang nggak tahu udah. Itu tahu antum. Kurang 1, kurangnya apa? Skrup. Ada skrupnya kurang panjang. Kalau dipasang nggak bisa nampung kameranya. Subhanallah, gimana? Ya udah, cari ke toko listrik. Subhanallah, beli skrup 1, harganya berapa? 1.200 kalau nggak tahu seberapa. Tapi kemudian yang jualan ini, kemudian, lah udah buat ente Ustaz. Subhanallah. Yang 1 naruhnya mungkin 10 juta atau 8 juta kalau nggak salah itu. Seperangkat komputer. Yang 1 berapa? 1.200. Tapi gara-gara 1.200 itu kan bisa kajian, betul nggak? Kalau nggak ada 1.200 kira-kira saya bisa, innalhamdulillah. Bisa nggak? Nggak bisa, kameranya jatuh. Akhirnya pakai handphone lagi. 1.200, bayangin berapa kajian, yang ngasih komputer dapat pahala. Yang ngasih skrup dapat pahala nggak? Dapat pahala juga.
Sahabat nggak mau ongkang-ongkang kaki, yang lain kasih banyak, dia ngasih nggak apa-apa meskipun sedikit. Sehingga orang-orang munafik kemudian muncul. Kemudian orang munafik seperti kebiasaan mereka apa? Orang munafik itu kerjaannya suka mencela. Yang banyak dikatakan ini riya. Yang sedikit dikatakan innallaha an sadaqati hadza laghani. Allah nggak butuh sedekah yang sekrup ini. Gitu ibaratnya. Kalau banyak dikatakan riya, Utsman riya, Abu Bakar riya, Umar riya, Abdurrahman bin Auf riya. Yang ngasih beberapa butir kurma, innallaha an sadaqati hadza laghani. Allah nggak butuh, ini kita mau jalan jauh. Ikut aja kagak padahal. Kita mau jalan jauh, panas, butuh perbekalan. Masa ngasih beberapa butir kurma? Orang munafik seperti itu sudah. Tukang apa? Komentar. Zaman sekarang juga ada, pakai cadar dikatakan ninja. Bukan ninja, enggak ninja. Apa? Dikatakan sok suci lah, pakai jenggot dikatakan sok alim lah. Yang keluar masuk diskotik nggak pernah disebut sok setan, sok iblis, gitu kan aneh. Harusnya yang keluar masuk diskotik itu sok setan ini gitu ya, sok iblis gitu ya. Enggak, tapi memang tujuan mereka apa? Untuk gembosi kaum muslimin sudah. Mau zaman dulu sampai zaman now kayak gitu. Innallaha an sadaqati hadza laghani, enggak butuh dengan sedekah yang sedikit ini. Sampai ada seorang yang bernama Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini adalah orang yang memberikan satu sok kurma yang kemudian dicela oleh orang-orang munafikun. Allah mengatakan alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, yaitu orang-orang yang mencela kaum mukminin ketika mereka mengeluarkan sedekahnya. Fayaskharuna minhum, mereka caci kaum mukminin. Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah balas mencaci mereka. Bayangin, orang mukminin dicaci, yang balas mencaci siapa? Allah. Jadi ketika antum dicaci, dijelekkan, dihina, antum nggak bisa balas, tenang, Allah yang akan membalas. Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Sampai ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Dikatakan 7 orang al-bakaun, 7 orang yang kemudian ditolak sama Rasulullah, nangis mereka. Kenapa? Karena mereka datang minta, ya Rasulullah, bawalah kami ya Rasulullah, kami ingin berperang bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la ajidu ma ahmilukum, aku enggak memiliki sesuatu yang dapat membawa kalian. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan. Mereka kembali meninggalkan Rasulullah, pulang daripada sisi Rasulullah. Sedangkan hati mereka sedih, mata mereka mengeluarkan air mata, alla yajidu ma yunfiqun. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat mereka sedekahkan, yang dapat menjadikan mereka mengikuti peperangan Rasulullah SAW. Makanya cocok Pak kalau mereka itu Allah pilih untuk apa? Bersuhbah dengan Rasulullah SAW. Lah kayak gitu mau ikut tak diajak nangis. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah, Allah melihat hati seluruh para hamba. Kemudian didapati satu hati yang paling bersih, satu hati yang paling suci. Hati tersebut adalah hati Rasulullah SAW. Fastafahu, kemudian Allah memilih Nabi Muhammad. Kemudian Allah utus dengan membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati sekalian para hamba. Kemudian dilihat ternyata hati-hati para sahabatnya Rasulullah itu adalah hati-hati yang paling bersih setelah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pilih mereka bukan tanpa sebab, Pak. Sampai kayak gitu ada seorang yang bernama Ulbah bin Zaid. Itu nggak memiliki apa-apa. Dia pulang sholat tahajud. Setelah sholat tahajud dia doa, ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan kami untuk jihad, memotivasi kami untuk berjihad bersama Rasulullah. Tapi ketika panggilan jihad itu datang, ya Allah, kami tidak memiliki apapun yang dapat kami gunakan untuk berangkat. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak memiliki apapun yang dapat menjadikan untuk membawa kami. Ya Rasulullah atau ya Allah, persaksikanlah pada malam hari ini, kata Ulbah bin Zaid, aku bersedekah dengan apa? Dengan aku maafkan semua orang yang pernah menzalimi aku, baik pada hartaku, baik pada diriku, dan juga pada jasadku. Bayangan Pak, ini sedekah paling
Aneh ini ya. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan memaafkan orang lain. Diterima nggak? Diterima, Pak. Pagi harinya setelah sholat subuh Rasulullah kemudian berdiri. Kemudian Rasul mengatakan siapa yang semalam bersedekah? Nggak ada yang kemudian berdiri. Siapa yang semalam bersedekah? Falyakum. Hendaklah dia berdiri. Karena diikuti kata perintah. Maka Ulbah bin Zaid kemudian berdiri, ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, absyir, berbahagialah engkau, sesungguhnya sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha untuk berangkat, sampai kemudian mereka berangkat. Meninggalkan kota Madinah. Ini Ka'ab bin Malik masih muter aja, Pak, tahu nih. Masih disibukkan dengan urusan dunianya. Dan seperti itu manusia. Di antara tipu daya syaitan itu yang disebut dengan taswif. Apa itu taswif? Yaitu menunda ketika ingin mengerjakan kebaikan. Nanti mau tahajud jam 3, nanti setengah 4 bangun, nanti jam 4 kurang seperempat, engkau nanti juga sama. Jam 4, udah, subuh udah. Ya bangunnya jam berapa? 7. Karena apa? Nunda. Manusia ketika menunda untuk melakukan kebaikan, ini senangannya syaitan. Oh ini mau berangan-angan, silahkan. Mau beramal, fadhal. Begitu hari H akan beramal, syaitan tahu, oh ini orang suka nunda melakukan kebaikan. Nanti deh. Makanya kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian ketika tidur, aqada syaitanu, maka syaitan mengikat di kepalanya itu dengan 3 ikatan. Masing-masing ikatan, syaitan mengatakan, nam alaika lailun tawil, tidur, malam masih panjang, santai, tidur. Bayangin Pak, berapa ikatannya? 3. Kata Rasulullah, idza staiqadha wa dzakarallah, ketika dia bangun, kemudian berzikir, mengucapkan apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in hallat 'uqdah, terlepas 1 ikatan. Kemudian yang kedua, ketika dia berwudu, terlepas ikatan yang kedua. Yang ketiga, ketika dia melaksanakan sholat, terlepas seluruh ikatan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka dijamin hamba ini di pagi hari akan semangat dan mudah untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi Ka'ab bin Malik itu ditipu oleh dunia yang dia miliki, karena dia juga memiliki kebun kurma di kota Madinah. Maka dia ingin menyelesaikan urusannya baru berangkat menemui Rasulullah, namun khayalan tinggal apa? Khayalan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Adzan dulu sebelum kita lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Tolong harap tenang sebentar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah berjalan untuk menuju Tabuk, yang namanya pasukannya itu banyak, sekitar kurang lebih 30.000. Bayangin Mbak, 30.000. Yang sampai Ka'ab bin Malik mengatakan, kalaulah seandainya tidak turun wahyu yang mengatakan dan menjelaskan kepada Rasulullah siapa saja yang nggak ikut perang, maka nggak akan ketahuan siapa yang nggak ikut perang. Karena apa? 30.000 orang ini nggak ada kemudian daftarnya, datanya, siapa aja yang ikut, nggak ada. Jadi jumlah pasukan yang banyak, tunggangan yang tidak banyak. Sampai subhanallah, para sahabat itu ketika naik onta itu, satu onta bisa dinaiki oleh 3 orang. Seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, bagaimana perjuangan mereka ketika berjalan untuk apa? Untuk menuju ke Tabuk. Yang mana ketika itu Ali bin Abi Thalib itu nggak diajak, Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ingin ikut berangkat menuju Tabuk. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali bin Abi Thalib untuk menuju Tabuk dan memerintahkan Ali untuk berjaga-jaga di kota Madinah. Kemudian Ali mengatakan, ya Rasulullah, masa saya ditinggal sama perempuan sama anak-anak sih ya Rasulullah? Itu sahabat, nggak bisa, pengen ikut. Maka Rasul mengatakan, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Wahai Ali, apakah engkau tidak ridha kedudukanmu ya denganku seperti kedudukan Harun atas Musa alaihi salam, yang kecuali memang tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Nabi Muhammad ini kemudian menenangkan Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian dia rela untuk ditinggal di kota Madinah, tidak diajak ikut serta menuju Tabuk. Dan kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sebagian di antara para sahabatnya, bahwasanya sebentar lagi kalian akan mendatangi Aina Tabuk. Aina Tabuk, yaitu mata air Tabuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sata'tuna ghadan insyaallah Aina Tabuk. Jadi yang menamakan Tabuk ini Nabi Muhammad. Tempat itu dulu nggak ada namanya, belum ada yang mengunjungi. Tapi Rasulullah mengatakan, innakum sata'tuna ghadan insyaallah Aina Tabuk.
kalian akan sampai insyaallah besok di mata air Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhhiyan naharu. Dan kalian tidak akan sampai tempat tersebut kecuali setelah berlalunya waktu siang. Ini ucapan Rasulullah. Faman ja'aha minkum fala yamassa min ma'iha syai'an hatta ati. Siapapun di antara kalian yang lebih dulu datang ke tempat tersebut, jangan sampai dia menyentuh airnya sedikit pun, kata Rasulullah. Hatta ati, sampai aku sendiri yang datang, kemudian aku akan sentuh air tersebut dengan tanganku. Maknanya apa? Air yang ada di tempat itu sangat sedikit, Pak. Jadi Rasulullah SAW apa? Melarang para sahabat untuk menggunakannya sebelum Nabi Muhammad datang. Tujuannya nanti akan kita ketahui. Maka kemudian ketika para sahabat sampai, ternyata di tempat itu sudah ada 2 orang. Ya. Ditanya, kamu sudah pegang air tersebut, sudah kamu gunakan entah minum, entah cuci muka? Kata mereka, sudah. Maka Rasulullah marah dengan 2 orang tadi. Ya, dengan marah yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala apa? Izinkan untuk marah, ya. Kemudian Rasulullah SAW minta untuk diambilkan airnya. Itu sahabat itu diambil gitu ya, sampai terkumpul 1 wadah. Sampai terkumpul apa? 1 wadah. Maka kemudian setelah terkumpul air tersebut, wa ghassala Rasulullah SAW fihi yadayhi wa wajhahu. Maka Rasulullah membasuh wajahnya dengan air tersebut, thumma a'adahu fiha. Maka kemudian air yang bekasnya Nabi Muhammad itu dikembalikan ke tempatnya. Fajaratil ainu bima'in munhamir. Tiba-tiba muncul air yang sangat deras dari bawah. Ya, jadi Rasul nggak mau jangan sampai airnya habis, akhirnya tidak bisa apa? Tidak bisa muncul air yang banyak disebabkan keberkahan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada salah seorang di antara sahabatnya, Yushiku ya Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, in talat bika hayatun. Kalau kamu sampai umur panjang, kata Rasulullah, antara ma hahuna qad mali'a jinanan. Kamu akan lihat tempat ini dipenuhi dengan taman-taman yang sangat indah. Sekarang Tabuk penuh dengan taman-taman yang sangat indah, subhanallah. Rasul itu, Masya Allah, ucapannya itu tidak berucapkan berdasarkan hawa nafsu, selalu dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diucapkan Rasulullah perkara-perkara yang gaib, dan itu benar-benar terjadi. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ka'ab bin Malik ketika keluar rumah hari keberapa gitu, ketika dia mendapati sudah tidak ada pasukan yang berangkat lagi, maka aku mendapati manusia ketika itu dibagi menjadi 2. Golongan yang pertama adalah orang yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ikut peperangan. Min ashabil a'dzar, yaitu orang-orang yang memiliki uzur, entah itu pincang, entah itu buta, nggak punya makanan, nggak punya bekal, nggak punya tunggangan, diizinkan untuk tidak ikut. Golongan yang kedua adalah al-munafiqun, orang-orang munafik yang memang nggak bakal mau berperang bersama Rasulullah. Sedangkan yang menjadikan hatinya Ka'ab itu sedih apa? Saya ini bukan salah satu di antara 2 golongan ini. Kalau mau dikatakan punya uzur, saya nggak punya uzur, betul nggak? Kalau mau dikatakan munafik, na'udzubillah, jangan sampai jadi orang munafik. Sedih sekali kata Ka'ab. Demi Allah, sesuatu yang menjadikan aku sedih karena aku mendapati manusia dibagi menjadi 2 golongan dan aku bukan termasuk di antara kedua golongan tersebut. Maka kemudian kata Ka'ab bin Malik, atau sebelumnya ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Tabuk, ini ada kisah yang sangat Masya Allah dari seorang sahabat yang bernama Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini, Pak, ya, adalah orang yang tadi Abu Khaythamah tadi saya sudah ceritakan, orang yang bersedekah dengan 1 sok kurma. Abu Khaythamah ini memiliki kebun kurma tapi belum panen. Maka kemudian dikatakan Abu Khaythamah itu tidak berangkat bersama Rasulullah ketika dia mau masuk kebunnya. Ketika dia mau masuk kebunnya, yang mana kebunnya itu Masya Allah telah dipersiapkan oleh istri-istrinya. Istrinya ada 2. Istrinya ada 2, sudah kasih tempat duduk, kalau bahasa kita sekarang apa? Bale, sudah lengkap dengan air yang sudah didinginkan. Nggak ada freezer zaman dulu, dinginkannya itu mulai malam, Masya Allah ya, kena angin, kena embun, kemudian dingin, kemudian kurma sudah disiapkan di situ. Maka kemudian ketika dia masuk, Abu Khaythamah itu ingat, melihat pemandangan yang enak di hadapannya istri yang cantik-cantik, makanan sudah disiapkan, air sudah didinginkan, Masya Allah. Kalau antum pengennya apa? Pengennya ya sudah telentang sudah ya. Abu Khaythamah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhahi wal rihi wal har.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kecapean, kelelahan, ya, Rasulullah sedang kepanasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diterpa angin yang sangat tinggi, anginnya itu besar ketika itu. Wa Abu Khaythamah fi dhillin baridin wa ta'amin muhayyain wa imra'atin hasna. Kemudian apakah Abu Khaythamah berada di naungan yang indah, makanan yang sudah disiapkan, berada di antara istri-istri yang cantik? Wallahi ini enggak adil. Demi Allah, ini bukan merupakan perkara yang adil. Rasulullah sedang panas-panasan, sedangkan Abu Khaythamah sedang senang-senangan di dalam kebunnya. Maka kemudian Abu Khaythamah mengatakan, Wallahi la adkhulu arisha wahidatin minkuma hatta alhiqa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahayya ali zadan. Demi Allah, aku tidak akan masuk tempat duduk yang sudah kalian persiapkan sampai aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalian berdua persiapkan bekalku, aku akan berangkat menemui Rasulullah. Jadi dia memikirkan Rasulullah bagaimana capeknya, kepanasannya. Sedangkan dia enak-enakan, oh ini nggak benar ini. Subhanallah, ketika Rasul duduk di satu tempat, ketika istirahat, dilihat dari kejauhan, kemudian Rasulullah melihat ada Fata Morgana, ada gerakan di Fata Morgana tersebut. Kalau panas kan gitu Pak ya, ada Fata Morgana, kemudian kalau ada orang kelihatan gitu ya. Tapi nggak ketahuan orangnya siapa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kun Aba Khaythamah. Itu Abu Khaythamah. Dan benar Pak, ternyata yang muncul di hadapan Rasulullah siapa? Abu Khaythamah, subhanallah. 750 kilo berarti sendirian dia berangkatnya, betul nggak? Kalau kita, aduh udah jauh deh, bahaya jalan sendirian. Enggak Abu Khaythamah. Dia berangkat. Kun Abu Khaythamah, itu pasti Abu Khaythamah. Dan benar yang muncul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Khaythamah. Subhanallah. Ketika itu Rasulullah kemudian bertanya, Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Loh, disebut namanya sama siapa? Rasulullah. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba ada seorang dari kalangan Bani Salimah mengatakan, Ya Rasulullah, habasahu burdah, wan nadharu fi itfaihi. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu tertahan dengan bajunya yang indah, dan dia sibuk melihat keindahan gaunnya. Dia tertahan dengan apa? Bajunya yang indah, nadhara ala itfaihi itu melihat ke arah apa? Ke arah ketiaknya atau perutnya, lambungnya. Gini, kalau antum pakai baju baru kan gini ya. Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu maksudnya. Ini kinayah, Pak. Maksudnya apa? Abu Khaythamah nggak bisa berangkat karena istrinya. Istrinya yang menghalangi dia untuk nggak bisa berangkat. Ini istrinya yang menghalangi Abu Khaythamah. Makanya wallah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bisa jadi fitnah. Kemudian ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Istri kalian, anak kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian. Maka Abu Khaythamah dikatakan tidak ikut berangkat karena tertahan dengan keindahan gaunnya. Maksudnya dia sedang menikmati, ya, berada di samping istrinya dan dia terhalang oleh istrinya. Maka Mu'adz bin Jabal kemudian mengatakan, Bi'sa ma qult. Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui, kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali adalah orang yang baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul diam. Ini Mu'adz bin Jabal yang sampingnya Rasulullah, untung. Bukan kita. Kalau kita kan malah kita tambahin ya. Iya memang itu nggak benar gitu. Ini Mu'adz bin Jabal langsung disekat sama dia. Langsung diberhentiin. Demi Allah ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik adalah orang yang baik. Kami tidak mengenal dia kecuali dia adalah orang yang baik. Bi sama qult, sungguh buruk apa yang kamu ucapkan. Maka kemudian subhanallah, Ka'ab bin Malik mengatakan, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadrani bathi. Ketika aku mendengar bahwasanya Rasulullah ketika tinggal di Tabuk sekitar 20 hari lebih, itu ternyata tidak terjadi peperangan, Pak. Antum tahu nggak kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat ke Tabuk dengan jumlah pasukan yang banyak 30.000 tadi? Karena Rasulullah mendengar bahwasannya apa? Orang-orang Romawi itu sudah mempersiapkan diri untuk memerangi kaum muslimin. Ya, para sahabat mengatakan kunna natahaddatsu an Ghassan
tun'ilul khayla litaghzuwana. Kami melihat atau kami sering mendengar kabar bahwasanya orang-orang Romawi itu sedang memasang tapal kudanya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan untuk memerangi kami. Jadi sebelum itu Rasulullah ingin menghadapi mereka di luar kota Madinah. Dan termasuk diantaranya karena apa? Orang-orang Yahudi itu suka ngomong, ya Muhammad, inna ardhas Syam ardul anbiya. Sesungguhnya bumi Syam itu buminya para nabi. Bumi Syam itu buminya para nabi. Walaisat hadhihi ardul anbiya. Adapun Madinah ini bukan buminya para nabi. Kalau kamu nabi, berangkat ke Syam sono. Wah, ini salah nantangin orang ini ya. Salah. Ini kalau kita kan beli, dijual kita beli. Kalau Rasulullah dijual diborong sama Rasulullah. Berangkat. Subhanallah. Romawi ketika mendengar Rasulullah berangkat dengan 30.000, akhirnya nggak berani keluar. Musuhnya yang nggak datang. Sekitar 20 hari, maka Rasulullah SAW bersiap untuk pulang. Ketika sahabat Ka'ab bin Malik mendengar Rasulullah mau pulang, mulai muncul kesedihan di dalam hatiku. Aku sampai mikir, apa aku dusta saja ya nanti kalau Rasulullah tanya kenapa nggak ikut perang. Aku juga mengatakan, bima akhruju min sakhatihi ghadan. Dengan apa aku keluar daripada kemurkaan Rasulullah ya besok kalau dia datang. Wa asta'inu ala dzalika bikulli dhira'in min ahli. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik itu menyempatkan untuk mendatangi keluarga-keluarganya yang pintar-pintar untuk dimintai pendapat. Apa pendapat kalian nanti kalau Rasulullah tanya kenapa nggak ikut perang? Apa jawabanku? Kemudian semua ngasih saran. Apa sarannya? Kamu ini orang yang pintar ngomong. Kalau ditanya jangan jujur. Kalau ditanya ngomong aja, ada uzur. Kamu ngomong seperti itu, nanti Rasul pasti akan mempercayai omonganmu, kemudian Rasul akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, kamu diampuni sama Allah. Oh, benar juga ya. Dia ngomong gitu. Ini setannya kebanyakan juga. Ternyata samping ini juga apa? Juga setan. Kemudian, ketika dia sudah memiliki solusi tadi, ketika dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil, ketika Rasulullah sudah masuk kota Madinah, kata Ka'ab, kemudian kebatilan itu pergi daripada diriku. Yang tadi mau berdusta hilang sudah. Yang tadi mau apa? Mengucapkan uzur, mengucapkan alasan, hilang sudah. Pikiran buruk itu hilang. Ini kalau orang benar beriman kepada Allah, kalau dekat dengan kemaksiatan Allah kasih petunjuk, kemudian kemaksiatan itu apa? Akan pergi daripada diri, atau dia akan meninggalkan kemaksiatan. Bukan seperti orang zaman sekarang, justru apa? Syaitannya datang kasih ilham sama dia, mau maksiat seperti ini, diajarin sama syaitannya kadang. Zaha 'anil batil, kebatilan itu pergi daripada diriku, kemudian dia mengatakan, araftu anni lam anjua minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu. Aku yakin bahwasannya aku tidak akan pernah keluar daripada kemurkaan Rasulullah selama-lamanya, kecuali dengan cara aku berkata jujur di hadapan Rasulullah. Maka aku kumpulkan kejujuranku untuk aku ucapkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan, ya kalau ada pertemuannya. Ya. Karena ini kajian tematik ya. Tapi ya Allah sayang sekali ini. Ya Allah waktunya memang singkat. Ya, nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan lanjutkan, kita baca, atau mungkin tafsirnya mungkin di skip dulu, kita selesaikan kisah ini dulu, baru insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsirnya. Tafsirnya surat apa? Al-Alaq. Ya salah, udah masuk berapa kali? Surah apa? Hatin, khalas. Al-Insyirah. Surah apa? Al-Insyirah. Taib ya, mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.